Terpuji nama Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Renungan pada pagi hari ini saya beri judul Kekuatan di dalam Doa. Bapak, Ibu, Saudara, pada pagi hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan yang akan mengawali setiap kehidupan kita. Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Saudara, dari ayat pokok kita ada dua hal yang perlu kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, meminta di dalam doa. Dan yang kedua, percaya penuh. Kita bisa meminta apa saja kepada Tuhan. Seringkali orang percaya tidak pernah meminta hal-hal yang kecil di dalam doa kita. Karena mungkin kita merasa kita ini bisa mengatasinya sendiri. Atau kita merasa bahwa hal kecil itu tidak perlu campur tangan dari Tuhan. Padahal saudara, ayat ini berkata bahwa apa saja. Jadi apa saja saudara bisa kita memintanya kepada Tuhan. Artinya saudara, segala sesuatu entah itu yang kecil ataupun hal yang besar, semuanya bisa kita minta sama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, di dalam Alkitab ada banyak sekali ya contoh kisah tentang kekuatan dari doa. Yang pertama Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17 sampai 18. Di sini tertulis bahwa Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, saudara. Dan Elia telah bersungguh-sungguh untuk apa? Untuk berdoa sama Tuhan, ya, supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun, saudara, selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu Elia juga berdoa pula supaya langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Contoh yang kedua, Kisah Para Rasul 12. Di situ tertulis kisah tentang Rasul Petrus yang dipenjara karena memberitakan Injil, saudara. Nah, apa yang dilakukan oleh jemaat-jemaat pada saat itu, saudara? Adalah mereka itu tekun untuk mendoakan Petrus. Apa yang terjadi, saudara, sebagai akibat kekuatan doa dari jemaat ialah Tuhan melepaskan Petrus dari penjara dengan cara yang ajaib, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari contoh kisah tadi ya, marilah kita senantiasa memiliki iman dari setiap doa seru kita. Tidak masalah seberapa besar iman yang kita miliki, saudara. Sebab Tuhan sendiri berkata bahwa jikalau kita memiliki iman sebesar biji sesawi saja, maka tidak ada yang mustahil. Kita tahu ya bahwa biji sesawi itu sangatlah kecil, saudara. Jadi jangan pernah kita itu berpikiran bahwa iman yang saya miliki itu tidak cukup. Jangan merasa iman kita itu kecil, saudara. Ingat, sebab Tuhan menghargai setiap iman sekecil apapun yang kita miliki. Bapak, Ibu, Saudara, di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai 15 itu menceritakan tentang hal berdoa. Kalau dari ayat pokok kita tadi di Matius 21 ayat 22, Tuhan itu mengajarkan kita supaya meminta apa saja di dalam doa dan kita disuruh percaya penuh, saudara. Nah, di Injil Matius pasal yang ke-6 ini di ayatnya yang ke-7. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Saudara, Tuhan juga mengajarkan kepada setiap kita orang percaya supaya di dalam doa
kita tidak perlu berkata-kata atau berdoa secara bertele-tele. Seolah-olah Tuhan tidak tahu apa yang kita perlukan, saudara. Panjang pendeknya doa, kita itu tidak menjadi ukuran doa yang baik. Seringkali kita itu berpikir bahwa kalau kita berdoa panjang lebar, maka Tuhan akan kabulkan, kata firman Tuhan. Saudara, ketika kita itu berdoa, artinya ketika kita itu sedang ngomong sama Tuhan, jangan kita ini berbahasa basi, saudara. Seolah-olah kita kayak nggak kenal sama Tuhan. Kalau kita sudah merasa kenal sama Tuhan, kita nggak perlu lagi basa-basi, saudara. Mari kita belajar dari Yesus, saudara. Yang saya tahu, Yesus kalau berdoa itu secara singkat, Bapak Ibu Saudara. Bahkan waktu mau perjamuan kudus, Yesus cuma bilang apa? Yesus mengangkat roti lalu mengucap syukur dan membagi-bagikan. Yesus cuma mengucap syukur, saudara. Jadi panjang pendek doa kita itu bukan ukuran untuk doa kita itu dijawab atau tidak sama Tuhan. Yesus saja kalau berdoa cuma pendek kok. Amin. Puji nama Tuhan. Mari saudara, kita gunakan kesempatan yang ada. Kesempatan 10 hari doa dan puasa yang mau kita jalani. Jangan sia-siakan kesempatan ini, saudara. Terus meminta dan percaya penuh, maka semuanya akan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, saudara. Tetaplah untuk berdoa. Puji nama Tuhan. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini yang kembali mengingatkan kami untuk selalu meminta dan percaya, maka Tuhan yang akan bekerja bagi setiap kami. Memberkati gereja dan sidang jemaat-Mu di Lembah Dieng ini, Tuhan. Hanya di dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.